Narasi staking dan juga restaking masih tampak di radar dengan persaingan yang semakin ketat. Berbagai inovasi telah diluncurkan untuk membuat ekosistem dari staking dan juga restaking. Nah, arsitektur teknis dari staking dan restaking sudah pernah kami buatkan videonya di video RR tahun lalu. Jadi, sekarang kita fokus aplikasi dan protokol apa saja yang menarik sambil membedakan antara ekosistem restaking di Ethereum dan juga Solana. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Lanskap restaking keseluruhan. Saat ini ada lebih dari 28 miliar dolar aset restaking di seluruh ekosistem Ethereum, Solana, Cosmos, dan bahkan Bitcoin juga. Saat ini Ethereum masih menjadi yang paling besar dengan ETH dan LST mewakili lebih dari 21 miliar dolar, kebanyakan lewat agent layer diikuti oleh Symbiotic dan juga Karak. Bitcoin ternyata ukuran besar kedua dengan hampir 6 miliar dolar melalui Babylon. Kemudian ada Solana yang punya 320 juta dolar restaking Sol melalui Jito dan juga Solayer. Ekosistem restaking di Ethereum. Yang pertama ada agent layer. Agent layer merintis pasar staking untuk tujuan keamanan bersama. Jadi ada aplikasi yang dikenal sebagai AVS atau Active Validate Service untuk memanfaatkan aset-aset restaking entah itu ETH atau LST demi yield tambahan. Nah, agent layer seperti pasar yang menghubungkan restaker, para pencari yield tambahan dengan si AVS, di mana AVS membutuhkan keamanan secara ekonomi. Rencananya di masa depan AVS bisa menerima restaking dengan token ERC20, tapi saat ini baru ETH, LST dan juga agent saja. Ekosistem AVS ada dua kategori utama, yaitu horizontal dan juga vertikal. AVS horizontal yaitu yang menyediakan layanan dasar untuk diterapkan ke berbagai aplikasi. Ini akan menjadi alat sekaligus infrastruktur. Apa saja perannya? Yang pertama ada layanan buat developer untuk membantu pembangunan dev ke jaringan yang butuh keamanan bersama. Contohnya AVS dari Blockless dan juga Ethos. Yang kedua ada layanan operator, di mana ini membantu operator AVS mengelola tugas operasional seperti node, validator, dan staking. Contohnya ada AVS dari Supermeta. Yang ketiga, layanan pembayaran. Ini akan menangani distribusi pembayaran seperti imbalan AVS ke para restaker dan juga operator. Contohnya ada Enzen. Nah, sedangkan AVS vertikal dirancang untuk melayani aplikasi khusus yang membantu Ethereum atau menambah fungsionalitas seperti yang pertama layanan rollup menambah skalabilitas Ethereum dengan lapisan-lapisan seperti berikut. Yang pertama ada data availability, contohnya ada agent DA, near DA, menjamin integritas dan ketersediaan dari data. Selanjutnya ada share sequencing, contohnya Espresso dan juga Radius, di mana mereka mengelola susunan transaksi berdasarkan rollup. Selanjutnya ada rollup as a service, contohnya Caldera dan juga Outlayer, di mana mereka menyederhanakan pembuatan dari rollup. Yang terakhir ada interoperabilitas dengan proyek-proyek Omni, Polymer, Hyperlane, dan juga Polyhedra. Ini untuk interaksi lintas antar blockchain. Yang kedua, operasi jaringan yang memerlukan desentralisasi dari validator. Ini termasuk Oracle, ada dari eOracle, Proof Verification dari Align Layer, Depin dari Witness Chain dan Open Layer, serta monitor keamanan dari Drosera. Yang ketiga, kriptografi terapan yang memperkuat sistem keamanan dan juga privasi, termasuk FHE dari Phoenix, FHE dari Phoenix, MPC dari Silence Laboratories, kriptografi threshold dari Misty Network, dan yang terakhir manajemen MEV dari susunan transaksi dan juga blok demi tujuan MEV yang lebih adil dan transparan. Nah, pasar LST masih didominasi oleh Lido. Setahun yang lalu, pasar LRT baru saja mulai terbentuk. Siapakah yang akan menang nantinya? Karena LST itu cukup simpel. Yield langsung dikasih ke para staker.
tanpa ada token lain untuk distribusi yield. Nah, kalau LRT jauh lebih kompleks, bisa restake langsung atau deposit LST ke dalam platform restaking lain. Lido tertinggal di pasar LRT, jadi Etherfi dan kawan-kawan maju duluan. Akhirnya Lido pun membalas dendam dengan aliansi dengan Melo Protocol, yaitu sebuah protokol LRT yang langsung berhubungan dengan Symbiotic. Sama dengan perang kripto lainnya, yang dicari adalah protokol LRT dengan peluang yield dan airdrop tertinggi. Artinya banyak AVS lebih berisiko untuk cari yield maksimal demi rebutan pangsa pasar dari para kompetitornya. Nah, contohnya Etherfi meluncurkan banyak produk investasi, strategi DeFi, dan layanan kartu kredit. Ada juga Swell yang mengembangkan restaking chain layer 2-nya untuk liquidity hub dari para staker. Ada juga Lido yang membentuk Lido Alliance dengan Melo Protocol yang terhubung dengan Symbiotic. Nah, Etherfi juga terintegrasi dengan Layer Zero untuk mendukung restaking langsung di L2 pilihan usernya, makanya dominasi ETH mengalahkan STETH dari Lido. Karena ETH ada di Linea, Base, Arbitrum, Mode, Blast, dan Scroll, dan masih banyak lagi, begitupun juga EasyETH si punyanya Renzo. Ekosistem restaking Solana. Jito adalah platform staking dan infrastruktur MEV yang memimpin di Solana. Jito sekarang mengembangkan layanan restaking untuk integrasi LST Jito Sol yang terbesar di Solana saat ini, dan rencananya mendukung banyak token SPL. Bayangkan aja, Jito seperti gabungan Flashbot plus Lido plus agent layer di Ethereum. Istilah AVS disebutnya NCN atau Node Consensus Network di Jito. Nah, NCN ini masih belum tersedia untuk delegasi aset restaking, sementara di Solayer sudah bisa delegasi ke beberapa AVS. Solayer adalah protokol restaking Solana yang membantu transaksi jaringan di tengah kepadatan. Jadi seperti pasar blok lah ya. Nah, Solayer ini mengoptimalkan sumber daya node validator lewat staking. Tujuan restaking di Solana jadi lebih berfokus untuk mendukung kualitas aplikasi di L1 dari Solana. Berbeda dengan restaking di Ethereum yang operasinya di luar L1 Ethereum. Solayer ingin aplikasi di Solana itu dapat prioritas transaksi, menghindari kepadatan jaringan, dan menjadi lebih efisien agar bisa diandalkan semua orang yang menggunakan aplikasi. Solayer diluncurkan sebelum Jito pada bulan Mei 2024 dan sekarang memimpin dalam hal TVL dengan restaking lebih dari 1,5 juta Sol dan LST termasuk juga Jito Sol. Alasan utamanya karena deposit Jito masih terbatas dan sekarang pun masih penuh, dimana dengan angka restaking 147.000 Sol. Solayer anak baru yang melihat peluang dan pastinya gak ingin ketinggalan. GitHub Solayer belum ada kode untuk restakingnya, sementara Jito sudah merilis kode untuk restaking bulan Juli kemarin. Tim Jito nampaknya yang lebih profesional dan kemungkinan bakal mendominasi pasar restaking Solana di masa depan, apalagi sudah dominan di pasar LST dan infrastruktur MEV di Solana. Nah, pertanyaan sebenarnya, apakah ini sehat untuk Solana? Bergantung pada satu protokol yang mendominasi ekosistem, adopsi Jito itu sangat luar biasa. Contohnya, 90% mengadopsi software MEV milik Jito. Dan Jito masih memegang sekitar 40% pangsa pasar LST di ekosistem Solana. Nah, apakah Jito nanti akan menguasai dalam lanskap restaking juga? Mari kita lihat nanti. Oke, sekarang kita coba bandingkan restaking Ethereum versus Solana. Dari segi tujuan, di Ethereum mengamankan AVS eksternal di luar blockchain L1 si Ethereum. Sedangkan di Solana meningkatkan performa atau keamanan aplikasi di layer 1 si Solana. Dari segi rasio token staking, 29% di Ethereum sekitar 34 juta ETH, sedangkan di Solana 69% atau sekitar 390 juta Sol. Dari segi aset-aset yang didukung, di Ethereum, restaking didukung oleh ETH, LST dari ETH, dan juga agent. Sedangkan di Solana ada Sol dan juga LST-nya. Dari segi tata kelola dan juga AVS, di Ethereum, komite individu yang bereputasi. Sedangkan di Solana, developer yang terdaftar saja. Dari segi slashing, di Ethereum tidak aktif. Sedangkan di Solana belum menerapkan sistem slashing.
Dari segi protokol restaking, di Ethereum ada Agent Layer, Symbiotic, dan juga Karak. Sedangkan di Solana ada Solayer, Picasso, dan juga Jito. Untuk protokol LRT, di Ethereum ada EtherFi, Swell, Kelp, Agent Pi, Renzo, dan juga Puffer. Sedangkan di Solana ada Fragmetric, Renzo, Kiros, Bitget, dan juga Sonic. Dari segi jumlah AVS yang ada di Ethereum sekitar 23 AVS, sedangkan di Solana hanya ada 8 AVS, dan total value lock di Ethereum ada sekitar 21 miliar dolar, sedangkan di Solana hanya 320 juta dolar. Untuk rasio restaking dari total staking semuanya di Ethereum ada sekitar 14%, sedangkan di Solana hanya 0,44%. Risiko pasar restaking. Yang pertama kita bahas tentang insentifnya dulu. Permainan restaking itu simple, restaker cari lebih banyak yield, dan operator node butuh restaker. Jadi ini melibatkan banyak AVS walaupun subsidi yield sangat rendah. Nah, adapun beberapa risikonya adalah yang pertama, slashing belum diaktifkan. Jadi risiko kehilangan modal belum nyata saat ini. Yang kedua, cara menghasilkan yield dari biaya transaksi dan berbagai pendapatan atau menerbitkan token baru. Masalahnya, token reward jadi dump ke zero karena restaker cari duitnya saja. Tidak peduli dengan teknologi AVS yang sangat rumit dan tentunya persaingan antar sesama AVS. Nah, yang ketiga, tantangan AVS adalah mencari pangsa pasar yang organik supaya operasi mereka menguntungkan tanpa harus subsidi insentif ke orang yang tidak peduli. Nah, yang terakhir, jumlah restaking yang mencari yield itu terlalu banyak. Sekarang ada sekitar 18 miliar ETH di restaking di Agent Layer. Dengan jumlah restaking sebanyak itu, APY 1% saja harus mengharuskan LVS kasih yield tambahan sekitar 180 juta dolar. Nah, setahun terakhir, komunitas Ethereum diskusi untuk mengurangi yield dari staking ETH ke angka minimalnya. Jadi, seharusnya imbalan restaking membantu lah ya menutup kekurangan itu. Tapi tidak semudah itu, Ferbuso. Contohnya, ARPA Network, AVS dengan imbalan tokennya sendiri, token ARPA, sekarang harga per tokennya ada di kisaran 0,05 dolar. Dan mereka menampung restaking ETH sebanyak 6,5 miliar dolar. Nah, kalau insentif mereka distribusi sebanyak 60 juta token ARPA atau setengah supply total token ARPA, restaker cuma dapat extra yield yaitu 0,000046% APY untuk mempertahankan demand dan menawarkan 1% APY ke 6,5 miliar dolar ETH. ARPA harus menghasilkan pendapatan sekitar 52 juta dolar per tahunnya untuk balik modal. Itu jumlah yang lebih banyak daripada pendapatan yang dihasilkan oleh OP Mainnet setahun terakhir. Selanjutnya ada pendapatan roll up. Tapi kan ARPA tidak terkenal, Min. Oke, itu benar. Coba kita lihat contoh produk yang menghasilkan paling banyak pendapatan yaitu roll up atau layer 2. Contohnya Base, mereka bisa menghasilkan 81 juta dolarnya setiap tahun dari biaya transaksi. Kita berasumsi deh mereka tidak bayar biaya mahal ke L1 Ethereum. Nah, si Agent Layer ada sekitar 21 miliar ETH yang di restaking. Kalau semua pendapatan yang dihasilkan Base diberikan ke restaker AVS, hasilnya adalah yield tahunannya sekitar 0,39%. Masih terlalu awal untuk paham insentif restaking di masa depan. Mungkin bisa belajar dari ekosistem Cosmos di mana setiap blockchain yang diamankan oleh Replicate Security milik Cosmos Hub yang berkontribusi dengan membayar kembali sebagian pendapatan dan token mereka. Nah, itu dia untuk pandangan narasi staking dan juga restaking untuk tahun depan. Terlihat persaingan yang semakin banyak dan masih ada PR yang harus diselesaikan biar sama-sama menguntungkan agar tetap menarik minat user untuk melakukan restake. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian bullish terhadap narasi DeFi khususnya staking dan juga restaking? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!